Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya? Sehat kan? Baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu surah yang berada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Cuman sebelum kita membahas surah Al-Kautsar, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdina siratal mustaqima wa bil qur'ani imama. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Kautsar, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Kautsar. Baik, yang pertama, membaca surah Al-Kautsar. Anak-anak pasti tahu bahwa Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar yang akan kita bahas sekarang, ini merupakan salah satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran karena hanya ada 3 ayat. Terus saya yakin anak-anak juga sudah mengetahui bahwa surah Al-Kautsar merupakan surah yang sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, Pak Guru akan membacakan surah Al-Kautsar, atau kita bersama-sama membacakan surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik anak-anak, dari ketiga ayat tersebut kita belajar membaca ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dengan baik dan lancar, agar ketika kita membaca Al-Quran, apalagi itu surah Al-Kautsar, agar bacaan kita baik dan lancar dan fasih juga, kita belajar pelan-pelan. Yang pertama dari ayat yang 1, yaitu Inna a'tainakal kautsar. 2, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, nanti anak-anak dari pembacaan ketiga ayat tersebut harus menyetor kepada Pak Guru sebagai tugas nanti untuk hafalannya agar disetorkan ke Pak Guru. Yang kedua, kita akan membahas tentang pesan-pesan pokok dari surah Al-Kautsar, yang mana surah Al-Kautsar tersebut merupakan salah satu surah yang oleh Allah kita diperintahkan untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Surah Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Adapun pesan pokok yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Adapun nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Banyak sekali, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditulis, karena saking begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kita diperintah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Di dalam surah Al-Kautsar sudah disebutkan di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu. Dan yang kedua, wanhar, maka berkurbanlah. Jadi sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah, yang pertama kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Anak-anak pasti tahu bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita selaku umat Islam ada berapa waktu? Ada berapa waktu? 5. Pinter. Jadi anak-anak sudah mampu mengetahui bahwa sholat yang diwajibkan dalam satu hari satu malam adalah 5 waktu. Ada yang mampu menyebutkan sholat apa saja? Yang pertama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagus. Jadi sholat merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berkurban. Berkurban ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita selaku umat Islam. Cuman dengan catatan bagi orang yang mampu. Ya kalau tidak mampu maka tidak wajib berkurban. Tetapi kita selaku umat Islam berusaha sekuat tenaga agar kita mampu melaksanakan hari raya kurban dengan cara menyembelih hewan kurban yang diperbolehkan dalam syariat. Salah satunya yaitu kambing, domba, sapi. Nah, itu salah satu ciri-ciri hewan yang boleh untuk dijadikan kurban. Karena kurban ini merupakan salah satu hari raya yang kita rayakan selain hari raya Idul Fitri, yaitu Idul Adha. Baik, yang ketiga, janganlah membenci Nabi Muhammad SAW. Berikut ajarannya. Kita selaku umat Islam jangan sekali-kali punya perasaan untuk membenci Nabi Muhammad, apalagi ajarannya, karena beliau membawa ajarannya itu sesuai atas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang membenci Rasulullah, dia terputus dari nikmat Allah. Artinya siapapun yang membenci Nabi Muhammad, maka akan terputus nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut karena sudah membenci utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru jelaskan, yang dapat Pak Guru bahas pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu selanjutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.